menonaktifkan mikrofonnya, dan silakan juga bisa mengaktifkan kamera jika memungkinkan. Oke. Mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita yang masuk ke dalam ibadah kita di sore hari ini. Minta kesediaan Kak Andrew untuk mendoakan jalannya ibadah PKK kita di sore hari ini. Silakan Kak Andrew. Oke, baik. Kita kembali lagi masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyerahkan ibadah kita pada sore hari ini. Sama-sama juga sekalian dengan bersatu teduh, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali lagi datang ke dalam hadirat-Mu. Kami melihat bahwa banyak kebaikan yang sudah terjadi, banyak perizinan yang Kau sudah nyatakan, dan juga banyak kebaikan dan juga penyertaan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami sadar kami boleh ada menarik nafas dan juga menikmati hari pada saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena Kau yang menjadikan. Bahkan ketika kami boleh berkumpul dalam ruangan Zoom ini, itu berkat perizinan-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini kami menyatukan hati kami dan menyerahkan hati kami ini ke dalam tangan-Mu. Sekiranya Kau boleh datang dan masuk dalam hati kami, agar kami bisa menikmati jalan ibadah pada sore hari ini, dan kami bisa menikmati firman yang akan Kau sampaikan kepada kami lewat petunjuk yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami serahkan hati kami, maafkan untuk setiap salah dan dosa kami, dan terimalah kami yang datang kepada-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Terima kasih. Kita angkat pujian, kita akan angkat pujian Be Still for the Presence of the Lord untuk memulai ibadah kita di sore hari ini. Sambil musik walun, kita merenungkan dari hidup kita. Apakah ada sesuatu yang tidak berkenan hadapannya, kita meminta pengampunan darinya agar Dia yang sungguh menguatkan hati kita untuk dapat belajar dan mendengarkan firman di hari ini. Mari kita merenungkan dan meminta pengampunan Dia.
Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dan penuh hikmat yang akan dibawakan oleh Kak Cucu Kustiawan SHMSI. Kak Cucu sendiri adalah koordinator divisi hukum dan masyarakat Perkantas Solo, dengan nanti akan membawakan sharing firman dengan tema be blessed to be blessing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama mengangkat kidung pujian yang berjudul Ku Kagum Hormat Engkau. Di akhir lagu ini saya minta kesediaan, saya menyerahkan kepada Kak Cucu untuk membawakan firman Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
saya menserahkan kepada Kak Cucu untuk men-sharingkan firman Tuhan di sore hari ini. Silakan Kak. Oke, baik. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada petang hari ini Engkau mempertemukan kami. Kami mempercayai firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Engkau hadir, Engkau ada. Oleh karena itu, kami memohon supaya Tuhan memberkati kami. Tuhan hadir di tengah kami untuk bekerja dan berkarya di tengah dan di dalam hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan, sesuai dengan panggilan-Mu, supaya dunia ini, tempat di mana kami berada, boleh mendapatkan berkat dari kehidupan kami, oleh karena kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami semuanya, lindungi, jagai, tapi juga jaringan yang kami pakai Tuhan, jagai, lindungi. Sampai selesainya kami menyerahkan dalam tangan perlindungan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat petang teman-teman semua. Selamat sore, Kak. Ya, suara saya cukup jelas ya? Atau? Oke. Baik, terima kasih teman-teman alumni PAK Timika. Saya siapkan share screen dulu sebentar. Oke, bisa tertampil teman-teman? Iya Kak, bisa Kak. Oke, baik, terima kasih. Selamat petang, saya ucapkan kembali dan saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya bisa berjumpa dengan teman-teman alumni Perkantas Timika semuanya. Beberapa waktu kemarin saya dihubungi oleh Dewi dan ini perjumpaan yang sudah lama sekali. Sudah tahun berapa ya terakhir saya ke Makassar dan ke Malino kalau nggak salah ya. Ada banyak cerita dan peristiwa di sana dan ini jumpa kembali dengan Dewi dan teman-teman semuanya. Baik, mungkin karena banyak juga yang belum kenal dengan saya dan saya juga beberapa belum mengenal teman-teman semuanya, tapi kita di dalam Tuhan adalah saudara dan lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Cucu Gustiawan, saya tinggal di kota Solo atau kota Surakarta, dan saya sekarang bekerja sebagai pengacara, sebagai advokat. Sebelumnya saya staf di Perkantas Solo, staf mahasiswa, tapi kemudian selesai, terus saya bekerja sebagai pengacara karena latar belakang saya hukum ya. Tapi saya masih ada di pelayanan Perkantas. Kalau dulu di mahasiswa, staf mahasiswa, dan sekarang saya berada di pelayanan alumni ya, alumni dari Perkantas Solo dan khususnya divisi hukum dan masyarakat ya, karena di alumni Perkantas Solo ada beberapa divisi, baik divisi pelayanan keluarga, pelayanan gereja, pelayanan wirausaha dan yang lain-lain, dan saya berada di divisi hukum dan masyarakat. Nah, kemudian sudah berkeluarga, anak 2, dan ya sehari-hari berkecimpung di dunia hukum. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya bidang hukum boleh silakan. Oke, saya mau dulu ya sedikit supaya nyambung nanti pembicaraan kita. Ini teman-teman berarti posisi banyakkan di Papua semua, di Timika, atau ada yang di daerah lain? Mungkin ada yang bisa berespon atau menginfokan. Sebagian besar di Timika sih Kak, ada 1-2 kayaknya yang dari luar. Oh, oke, baik. Ya, baik. Dan sebagian besar semua ya bekerja maksudnya di bidang yang
bahasanya mungkin bahasa sekuler, bukan di pelayanan ya. Tadi Dewi guru, kemudian yang lain-lain boleh tahu di bidang apa, teman-teman alumni? Iya Kak, mungkin rata-rata ada yang kebanyakan di sini bekerja sesuai apa pekerjaan mereka, ada yang karyawan kayak gitu, ada juga Oh, yang dokter, kemudian ada hmm, juga yang sebagai pengusaha oke, gitu. Dan memang rata-rata kebanyakan sepertinya karyawan gitu Kak, kalau di sini, oke, alumni di sini. baik. Ada juga guru gitu. Ya, baik, terima kasih informasinya. Ya, teman-teman, seperti yang sudah direncanakan, jadi kita sebagai alumni, jadi saya juga menempatkan diri sebagai alumni dan tidak dalam posisi mengajari atau apa namanya mengkhotbahi seolah-olah saya lebih pintar, lebih tahu dari teman-teman semuanya. Tidak, ini tetapi ini kita berbagi, saya berbagi, dan nanti kalau ada pertanyaan atau feedback silakan ya. Nah, petang hari ini kita sama-sama merenungkan kembali satu topik, satu tema yang ini bukan tema yang baru atau yang sama sekali kita belum pernah dengar. Ini tema yang sering kita bahas, kita pelajari, kita renungkan bersama, tapi memang ini satu kebenaran yang tidak akan pernah berubah ya dalam diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, di mana fakta hidup kita itu sebagai orang yang diberkati ya, sebagai orang diberkati, dan oleh karenanya kita harus menjadi berkat ya, be blessed to be blessing. Jadi hidup kita ini sebagai orang yang diberkati, maka mau tidak mau kita harus menjadi berkat. Nah, saya pertama ingin kita kembali untuk mencoba memahami pengertian ya dari kata berkat ini, karena istilah berkat ini begitu familiar di dalam persekutuan kita atau di gereja. Kalau di gereja selesai ibadah itu pendeta akan memberi berkat kepada jemaatnya. Nah, berkat ini dalam bahasa Indonesia yang kita kenali ini sebenarnya merupakan serapan ya, atau bisa dikatakan itu diambil dari bahasa Arab yang kata berkat itu barakah begitu ya, barakah. Makanya kita sering mendengar kata kemudian menjadi berkah begitu ya, atau barokah. Nah, jadi memang asal katanya dari kata barakah, lalu ya pengucapan pelafalannya kemudian menyesuaikanlah dengan lidah orang Indonesia menjadi berkah, jadi barokah. Nah, nampaknya kata barakah atau kemudian menjadi berkah barokah ini itu serumpun dalam bahasa Ibrani itu berakah ya, barakah dari kata barah. Jadi ini mirip-mirip ya, berkah, barokah, barakah, kemudian jadi berkat. Nah, itu memiliki arti memberkati, memberikan salam ya, dan kadang itu sampai berlutut. Ya. Ternyata secara terminologi seperti itu. Nah, sedangkan salam sendiri tadi kan memberi salam ya, berkat itu memberi salam kepada seseorang. Nah, salam itu dalam bahasa Indonesia ya, salam itu ternyata juga serapan dari bahasa Arab ya, salam. Nah, bahasa Ibraninya shalom ya, kan mirip sekali ya, salam dengan shalom. Kalau dalam orang Muslim assalamualaikum, kalau orang Ibrani shalom aleichem, mirip sekali, dan itu punya arti mendoakan keselamatan kepada seseorang, kedamaian kepada seseorang. Nah, jadi makna ini ternyata seperti itu. Nah, sehingga kalau kita berbicara diberkati untuk menjadi berkat, berarti hidup kita, hidup orang percaya itu ya hidup yang menjadi shalom ya, menjadi keselamatan, menjadi damai, menjadi kedamaian bagi orang lain, bagi manusia lain. Nah, ini pengertian yang perlu kita pahami supaya kalau kita membahas tema ini secara sederhana berarti kalau kita diberkati, kita diberi keselamatan oleh Tuhan, diberi kedamaian oleh Tuhan, maka mau tidak mau juga hidup kita itu
menjadi keselamatan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, ya. Keselamatan dalam pengertian yang menyeluruh, ya. Kedamaian juga dalam arti yang menyeluruh bagi orang lain itu. Nah, jadi diberkati untuk menjadi berkat itu, teman-teman semuanya, itu oleh karena kita itu sudah diberi berkat, ya, diberi salam tadi, diberi damai, selamat oleh Allah, maka mau tidak mau, ya, bahasanya itu harus, ya. Kalau kita ekstrimkan lagi itu suka tidak suka, kita menjadi berkat juga bagi orang lain, menjadi salam, menjadi keselamatan, menjadi kedamaian bagi orang lain. Nah, ini terjadi itu karena A maka B, gitu. Jadi ini hubungannya sebab akibat, ya. Tidak berdiri sendiri. Kalau tidak ada, kita tidak diberkati, tidak mungkin kita menjadi berkat, ya. Kalau dibalik juga, seseorang yang bisa menjadi berkat itu karena sebelumnya sudah diberkati oleh Allah. Nah, ini dua fakta yang saling berhubungan, dan itu menjadi satu. Karena begini, maka begitu. Karena kita diberkati, maka kita menjadi berkat. Nah, teman-teman semua, kalau kita renungkan, ya, lebih dalam topik ini, tema ini, kalau kita bertanya kenapa kok kita harus menjadi berkat, dan nanti menjadi berkat itu yang seperti apa, dan bagaimana, kapan, ya, apa tantangan-tantangan kita untuk menjadi berkat itu, kenapa seolah-olah kita itu harus dituntut, ya, bahasanya dalam tanda kutip itu alumni itu harus jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, itu kan seperti tuntutan yang dibebankan kepada alumni. Nah, kalau kita tidak memahami prinsip-prinsip ini, maka kita menjalani hidup kita itu dengan berat, seperti dituntut, begitu, ya. Nah, tuntutan itu padahal adanya hanya di pengadilan, tapi di dalam pelayanan alumni bisa jadi kita juga penuh dengan tuntutan. Nah, tidak demikian, karena ini satu fakta yang ada dan terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita menjadi berkat? Ya, karena faktanya, fakta hidup kita itu sudah, ya, saya garis bawahi kata ini, sudah diberkati oleh Allah. Jadi bukan belum, ya, sudah diberkati oleh Allah. Ini kita mereview kembali, kalau kita dulu dibina di pelayanan siswa atau mahasiswa, kita belajar materi-materi, kebenaran-kebenaran, berkat seperti apa yang Allah berikan kepada kita? Yaitu kita diselamatkan dari hukuman kekal, ya. Ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dilahirkan baru, ya. Itu kita berarti diselamatkan dari hukuman kekal yang akan kita alami nanti. Tetapi Kristus menggantikan hukuman itu. Jadi sudah terjadi peristiwa penyelamatan itu, ya. Nanti kalau ada penghakiman, kita tidak dihukum. Kenapa? Karena Kristus yang sudah menanggungnya. Nah, ini sudah terjadi. Kemudian juga ketika kita berdosa, ketika kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diampuni, ya. Diampuni itu bukan berarti dosanya tidak ada, tapi diampuni, dimaafkan, ya. Dimaafkan, diampuni. Kenapa ada pengampunan? Karena dosanya itu ditimpakan, hukuman atas dosa itu ditimpakan kepada Yesus. Makanya kita diampuni. Lalu juga kita dijadikan anak-anak Allah. Ketika kita bertobat dan menerima Yesus itu, ketika lahir baru itu jadi anak Allah. Berarti sebelumnya bukan anak Allah, ya. Tuhan Yesus kepada orang Yahudi mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Jadi sebelum kita menerima Yesus, kita itu anak iblis, ya. Dalam pandangan rohani, dalam pandangan Allah, orang yang belum menerima Yesus, dia adalah anak iblis. Nah, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dijadikan anak Allah dan diberi tempat di surga. Ya, para murid ketika akan ditinggalkan Tuhan Yesus itu, mereka gelisah, lalu bertanya, Tuhan Yesus kok mau kemana? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu di di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kalau aku pergi ke sana, aku akan datang kembali membawamu ke sana. Nah, kita mendapatkan berkat itu berupa tempat, ya, kediaman di surga, dan itu sudah
sudah janji dan fakta yang akan kita alami. Hanya memang bukan sekarang karena kita masih di dunia ini, tetapi ketika dunia ini nanti binasa, Tuhan menyediakan tempat di surga. Sudah diberkati ya, diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus ya. Mungkin ada di antara kita di dalam pelayanan diberi karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia memberitakan Injil, karunia melayani, dan semua karunia Roh Kudus yang Tuhan sediakan itu bagi orang percaya, dan itu berkat yang tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dibeli, dan itu hanya pemberian, makanya karunia. Tapi juga berkat-berkat jasmani. Nah, saya percaya teman-teman semua, kita semuanya ya hidup menjalani di dunia ini selama puluhan tahun, mungkin umurnya udah 20, 30, 40. Saya yakin di antara kita, maaf kata ya, nggak pernah kita mengalami kelaparan, nggak bisa makan ya, atau kalaupun nggak bisa makan ya mungkin sehari 2 hari. Setelah itu kan kita hidup sampai sekarang ini kan juga bukti bahwa Tuhan memberkati kita. Kita bisa makan, bisa minum, punya pakaian dan sebagainya. Semuanya itu berkat Tuhan ya. Bisa bekerja, mendapat gaji ya. Mungkin kita mengatakan ini kan saya pinter, saya kuat, saya bisa ini bisa itu. Ya pertanyaannya, kita kuat itu dari mana kekuatan itu? Kita bisa sehat dari mana? Semuanya dari Tuhan. Nah, itu bukti bahwa hidup kita itu sudah diberkati oleh Allah ya. Jadi bukan belum diberkati, sudah, sedang, dan akan terus ya, sampai nanti Tuhan memanggil kita. Itu fakta yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kita harus menjadi berkat? Status hidup kita, teman-teman, status hidup kita itu adalah garam dan terang ya. Jadi bukan menjadi garam dan menjadi terang, tidak. Kalau menjadi garam dan menjadi terang itu berarti sebelumnya bukan garam dan sebelumnya bukan terang. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di Matius 5, 13, 16 itu, kamu adalah apa? Garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jadi Tuhan tidak mengatakan, kamu akan kujadikan garam. Tidak. Tuhan tidak mengatakan, kamu menjadi garam. Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Nah, lalu karena fakta kamu garam dan itu, Tuhan Yesus mengatakan kalau garam itu menjadi tawar, bagaimana diasinkan? Nggak ada gunanya selain dibuang, kan begitu. Lalu juga dikatakan kamu adalah terang dunia, ya kan? Nah, kota yang terletak di tempat tersembunyi akan terlihat karena ada terang itu. Nah, makanya kemudian Tuhan memerintahkan hendaklah terangmu bercahaya. Nah, jadi yang diperintahkan, yang supaya dilakukan itu meneranginya, bercahayanya, ya. Bukan menjadi terangnya. Kita sudah menjadi terang, kita sudah menjadi garam. Tinggal garam itu berfungsi, ya, berfungsi untuk mengasinkan. Tinggal terang itu berfungsi menerangi. Teman-teman, kalau dalam konteks peristiwa ini, di dalam budaya tradisi Israel pada waktu itu, garam itu memang berfungsi untuk selain memberi rasa, ya, memberi rasa asin atau enak dalam sebuah masakan, tetapi juga garam itu berfungsi untuk pengawetan, ya. Kalau pada zaman dulu nelayan mencari ikan di Danau Galilea, maka garam itu salah satu fungsinya untuk mengawetkan supaya tidak cepat membusuk, supaya tahan lama dan sebagainya. Nah, itulah hidup orang percaya, hidup kita. Hidup kita itu juga punya fungsi di dunia ini, ya, yang mencegah pembusukan, yang mengendalikan supaya tidak terjadi kerusakan, ya, karena hidup kita ini garam. Tapi juga terang, ya, kita menerangi. Kalau di tengah keluarga, di tengah masyarakat ada kegelapan, ya, maka hidup kita itu memberi terang, memberi jalan keluar, menjadi solusi, ya, dari setiap persoalan, bukan malah sumber masalah itu sendiri, ya. Nah, ini fakta dan status hidup kita yang perlu kita terus terima, kita yakini, dan kita hidupi, ya. Jadi bukan lagi diusahakan untuk menjadi garam dan terangnya itu supaya menjadi garam karena sebelumnya bukan garam, menjadi terang karena sebelumnya bukan terang, bukan. Tetapi yang kita lakukan atau bagian kita itu adalah mengasinkannya, ya, mengasinkan, mengawetkan yang supaya tidak membusuk, meneranginya supaya kegelapan itu menjadi terlihat, memberi jalan keluar ketika ada persoalan di tengah keluarga, tempat kerja, di masyarakat, dan sebagainya. Jadi fungsi itu harus bekerja di dalam diri kita oleh karena fakta garam, status kita sebagai garam dan terang. Nah,
juga teman-teman, kenapa kita harus menjadi berkat? Tuhan memerintahkan, ya, ini ayat yang terus diperdengarkan di tengah persekutuan kalau kita beribadah, kita KTB dan sebagainya. Matius 28, 19, 20 itu kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi kita harus menjadi berkat secara rohani, ya, memberitakan Injil, memberitakan firman, memberitakan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kenapa? Karena kita juga sudah menerima Injil Kristus itu yang menyelamatkan. Tadi yang membuat kita diampuni, membuat kita jadi anak Allah, membuat kita diberi karunia Roh Kudus, membuat kita diberkati. Nah, kita rindu juga orang lain itu menerima atau mengalami seperti yang kita alami. Nah, caranya bagaimana? Mau tidak mau kita harus memberitakan Injil, harus pergi. Ya, kalau di sini dikatakan jangkauannya itu semua bangsa. Ya, kerinduan Allah itu segala bangsa. Ya, tentu ada yang dipanggil untuk ke luar mungkin ke luar negeri, ke luar pulau, ke berbagai tempat. Tapi juga Tuhan panggil kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi berkat secara rohani. Jadi harus aktif, tidak boleh pasif. Karena perintahnya sudah dikeluarkan begitu ya, perintahnya sudah dibuat, ya, tidak lagi nunggu perintah. Saya tidak diperintah oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan nama Yesus dan sebagainya. Tidak, sudah selesai perintahnya, tinggal pelaksanaannya. Ya, dari sejak dahulu, sekarang perintah itu sudah dikeluarkan dan belum dicabut, tidak dicabut, dan ini masih berlaku. Jadi bagian kita tinggal sebagai alumni melaksanakan perintah ini, ya, untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus, supaya mereka pun mendapatkan berkat rohani ketika seseorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Pergi, jadikan segala bangsa. Ajar melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Dan di sini dikatakan ada janji Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai. Jadi kalau Tuhan memerintahkan itu, dia tidak lepas tangan, teman-teman. Ya, tidak manusia mungkin kalau nyuruh bisa jadi hanya sekedar nyuruh, menjaga, merintahkan, tapi tidak punya kuasa untuk memberi fasilitas, untuk menyertai, untuk memberi pertolongan dan sebagainya. Itu manusia, tetapi Allah ketika memberi perintah kepada kita seperti ini, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, aku, ya, menyertai kamu senantiasa. Jadi terus, tidak hanya sekali, 2 kali, besok enggak, tapi senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ya. Jadi kita bisa berharap pada janji Tuhan, Tuhan, saya ingin jadi berkat. Oleh karena itu, seperti janjimu, sertai saya. Nah, beberapa waktu ini doa saya terus minta penyertaan Tuhan. Tuhan, sertai saya. Itu pergumulan saya selama ini. Ya, saya klaim janji Tuhan ini, Tuhan, saya minta penyertaan. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita bertanya, terus kepada siapa kita harus jadi berkat? Dan bagaimana caranya? Kadang-kadang kita bertanya, mau jadi berkat itu kayak apa? Gimana? Selama ini juga kita sudah sering bahas tema itu berulang kali, misalnya. Nah, ini kita mencoba merenungkan kembali bagaimana kita menjadi berkat dan kepada siapa. Nah, teman-teman, yang pertama, kita tidak perlu muluk-muluk terlebih dahulu, ya. Mulailah dengan orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Baru nanti semakin lama semakin keluar. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah, jadi janji dan perintah Tuhan itu mereka menjadi saksinya apa? Mulainya dari Yerusalem. Ya, pusat dari kekristenan pada waktu itu, pusat Injil kan dari Yerusalem, tapi kemudian bergerak keluar Samaria. Kalau teman-teman lihat peta Alkitab itu kan Samaria itu makin jauh, ya, di sebelah atas begitu. Kemudian Yudea dulu, ya, Yerusalem, Yudea itu kan makin besar, jadi Yerusalem, kemudian Yudea, lalu Samaria makin jauh di sebelah utara atas, kemudian sampai ke ujung bumi. Nah, jadi bagaimana kita menjadi berkat? Mulai dari yang paling dekat dengan kita. Nah, saya di sini mengajak mulai dari lingkungan keluarga. Nah, kalau di antara teman-teman sudah berkeluarga, ya, baik
maksudnya sudah menikah, itu dengan pasangan, kepada suami, kepada istri, ya, kepada anak-anak, kepada orang tua, ya, atau mertua. Jadi kita harus jadi berkat di tengah lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu lingkungan keluarga. Baru kemudian bergerak keluar, ya. Kalau tadi saya tanya teman-teman bekerja, ada yang menjadi guru, jadi dokter, menjadi karyawan. Kita harus menjadi berkat bagi teman-teman di pekerjaan, kepada orang yang luar, yang makin jauh, yang nggak dikenal, bahkan sampai nanti di ujung dunia. Nah, saya memberi contoh nanti di bagian bawah, seperti apa contoh-contoh praktis, ya, langkah-langkah praktis untuk kita bisa menjadi berkat tadi. Nah, ini ada prinsip teman-teman, ya. Kita tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya, katakanlah bagi dunia ini, kalau kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang yang paling dekat dengan kita. Jadi nggak usah pikir jauh-jauh, ya, jadi berkat bagi dunia begitu. Tapi orang yang paling dekat aja, orang itu tersakiti oleh kita, gitu kan. Orang itu komplain dengan hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang nun jauh di sana, sedangkan orang yang paling dekat dengan kita saja hidupnya tidak merasakan diberkati oleh keberadaan kita. Nah, makanya teman-teman, mari kita mulai, ya. Saya mengatakan mulai, ya, bukan kemudian tidak memikirkan orang-orang yang jauh begitu, tapi mulai dari yang paling dekat. Kita harus jadi berkat bagi orang yang paling dekat dengan kita, baru kemudian bergerak semakin keluar, ya. Nah, contohnya begini teman-teman, kalau bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, menikah, kepada pasangan, berilah perhatian, ya, apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi kebutuhan pasangan itu, coba usahakan. Nah, kalau teman-teman sudah berkeluarga juga, cukupi kebutuhan pasangan, ya. Kalau suami, ya, bekerja yang baik untuk mencukupi kebutuhan istri, ya, kebutuhan anak. Karena teman-teman, di dunia alumni itu tantangannya makin berat, makin kompleks, ya. Saya banyak mendengar ini alumni perkantas juga yang dulu ditolong di pelayanan siswa mahasiswa baik, tapi begitu alumni, maaf kata, sudah bekerja banyak uang tapi lupa dengan istri, dengan anak. Maaf kata, misalkan tidak diberi uang belanja, tidak dicukupi, SPP anak-anak tidak dibayar, ya, itu ada, sekalipun tidak semua begitu, tetapi kenyataannya itu alumni pelayanan, alumni perkantas, ya. Jadi mari kita kembali tata, ya, hidup kita supaya menjadi berkat, mulai dari yang paling dekat, pasangan, ya. Perhatikan kalau sudah menikah, ya, bekerja dengan baik, cukupi kebutuhan istri, kebutuhan anak, ya. Juga kepada anak-anak tadi, bagikan Injil juga kepada anak-anak kita. Jangan kita berpikir anak-anak kita urusan gereja, urusan pelayanan, tidak. Ya, kitalah yang harus membagikan Injil kepada anak-anak kita. Kita harus jadi berkat secara rohani bagi anak-anak kita, ya. Nah, sekarang juga kepada orang tua. Mungkin teman-teman ini karena berada di tempat yang jauh, ya. Mungkin ada orang tuanya berbeda tempat, berbeda pulau, berbeda kota. Nah, kita harus pikirkan bagaimana supaya orang tua itu tetap menjadi sasaran berkat kita. Nah, cobalah untuk menghubungi, menelpon, ya kan, kemudian juga mendoakan, mendengar keluhan-keluhannya. Teman-teman, saya di kota Solo ini bersama dengan orang tua dari istri saya, tapi orang tua saya sendiri berada di kota lain, ya, kurang lebih 3-4 jam perjalanan lah, berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Jadi wilayah Yogyakarta tapi masih ke barat. Dan saya hanya memiliki satu orang, artinya ibu saya, ya, karena bapak saya sudah meninggal. Nah, ibu saya sendiri. Nah, salah satu penerapan saya, aplikasi saya dari prinsip menjadi berkat ini adalah saya mengunjungi orang tua saya itu 1 bulan sekali. Jadi kami gitu pulang untuk mengunjungi ibu saya yang sendirian tadi 1 bulan sekali. Nah, itu contoh praktis saya mencoba menjadi berkat bagi orang yang paling dekat, yaitu ibu kandung saya yang sendirian tadi. Untuk mendengarkan pergumulannya, keluh kesahnya, kemudian mendoakan, membantu, dan sebagainya. Ya, ini contoh, ya. Terus kepada tetangga, ya, kepada tetangga. Nah, orang percaya itu jangan eksklusif, ya.
kita eksklusif itu untuk hal-hal yang prinsip yang perlu. Tetapi garam tadi itu kan berfungsinya kalau di tempat yang, kalau garam ngumpul sama garam nggak ada gunanya. Garam itu baru berfungsi kalau dia ditaruh di luar, ya. Mengasinkan itu kan di tempat yang tawar. Terang itu juga kalau ngumpul sama terang nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Terang itu harus ditaruh di tempat yang gelap. Nah, makanya kita harus aktif berada di luar, ya. Kalau ini kita di masyarakat, ya berada di tengah masyarakat. Ya, saya tidak tahu bagaimana konteks kalau di Timika, mungkin ada kegiatan masyarakat di sana, ya, kerja bakti, atau kalau teman-teman yang sudah berkeluarga menjadi ayah, mungkin ada rapat RT, kalau yang sebagai ibu rumah tangga ada PKK dan sebagainya. Cobalah untuk terjun di tengah masyarakat itu supaya garam tadi itu berfungsi di tengah masyarakat, terang tadi berfungsi di tengah masyarakat. Kalau kita hanya kumpul, ya garam sama garam, terang sama terang, ya nggak ada gunanya, ya nggak berfungsi. Kemudian juga pada rekan kerja, ya teman kerja, coba dengarkan keluh kesah mereka. Teman-teman, beberapa waktu ini, mungkin setahun 2 tahun ini itu kita berada dalam kondisi yang sulit, ya, karena pandemi, dan ini ada isu resesi dan sebagainya. Banyak orang mengeluh tentang hidup yang makin sulit, ya. Saya tidak tahu bagaimana kalau di Timika, mungkin juga sama, bahwa harga-harga barang beberapa naik, harga telur, harga ini. Banyak orang merasa sulit dengan hidup ini. Nah, kita sekalipun di tengah dunia yang sulit itu kita diberkati oleh Tuhan. Nah, makanya kita punya peran, ya, kita punya fungsi, kita punya sesuatu yang dapat menjadi berkat di tengah rekan-rekan kerja yang mungkin mengeluh, ya, karena keluarganya, mengeluh karena anaknya dan sebagainya. Nah, cobalah kita memberi telinga, ya, memberi telinga kepada rekan kerja itu untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, ini langkah-langkah praktis, langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai alumni yang sudah diberkati oleh Allah agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ada istri saya kan mengajar di salah satu universitas, ya, di Solo sebagai dosen. Nah, kemudian punya rekan kerja yang sudah sudah tua lah begitu. Dia bergumul karena sendiri, istrinya sudah meninggal, anak-anaknya sudah besar, sudah menikah dan sebagainya, dia merasa kesepian. Lalu sang dosen istri saya, dosen teman istri saya ini curhat begitu kepada istri saya tentang pergumulan hidupnya. Lalu saya membercandai begitu, wah berarti kamu jadi konselor ini. Nah, tapi itu langkah yang bisa dilakukan, ya. Kalau kita nggak mampu memberi uang, ya, memberi apa yang bisa dibantu, berilah telinga kita. Berilah telinga kita untuk mendengar. Itu sudah sangat menolong orang itu untuk melepaskan segala keluh kesahnya. Nah, terus juga kepada siapa? Tadi yang mulai dari yang paling dekat, kemudian makin yang jauh, yang paling luar dari hidup kita. Nah, teman-teman, kita perlu juga menjadi berkat kepada orang-orang yang dalam tanda kutip diadopsi. Ini maksudnya saya memberi contoh, ada orang-orang yang saya atau kami adopsi, dalam tanda kutip itu keputusan kami begitu, ya, untuk kami bantu, ya, kami bantu baik secara doa, secara keuangan. Nah, ada orang-orang tertentu yang kami adopsi begitu. Nah, ini orang yang jauh, tidak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan saudara, ya kan? Kemudian juga bukan orang pelayanan, ya, bukan orang persekutuan, perkantas dan sebagainya, tetapi kami punya rasa belas kasihan, lalu kami ya udah kita adopsi dalam tanda kutip untuk kita bantu, ya. Lalu juga ini secara umum, ya, di tengah masyarakat, misalkan, ya, kepada orang-orang yang kurang beruntung seperti pengemis, ya, pengamen di jalanan dan sebagainya. Kadang-kadang yang saya lakukan adalah selain saya kasih uang mungkin 1.000, 2.000 begitu, juga saya selalu membawa traktat Injil, ya. Traktat Injil itu semacam buklet, ya, teman-teman tentu tahu, ya, yang isinya itu menjelaskan tentang Injil Kristus, lalu ada tantangan doa untuk terima Kristus di situ. Nah, saya berharap bahwa saya selain memberi uang yang mungkin tidak jumlahnya banyak, tapi saya juga memberitakan Injil lewat
lewat traktat Injil yang saya kasih, yang saya bagikan itu tadi. Nah, dalam pikiran saya adalah saya ingin jadi berkat bagi mereka. Ya, mungkin orang itu tidak punya kesempatan datang ke gereja, tidak punya kesempatan datang ke persekutuan, tidak punya kesempatan mendengarkan berita Injil, tapi dari traktat Injil yang dia baca, suatu saat mungkin dia bertobat menerima Yesus. Nah, itu kerinduan saya. Lalu juga kepada siapa kita jadi berkat? Suku-suku, ya. Contoh, ini misalkan kita perlu, ya, ini yang saya lakukan adalah misalnya saya mengadopsi satu suku, ya, suku Dayak dan suku Banjar, lalu saya berdoa, kita berdoa di sana mendoakan suku ini, ya. Kalau saya mengadopsi suku Dayak dan suku Banjar, saya mencoba mengikuti perkembangan apa yang terjadi di kedua suku ini, berita-berita dan sebagainya. Lalu juga memberikan dukungan persembahan, ya, kepada misalkan hamba Tuhan yang langsung melayani di sana. Nah, itu bagian dari kita menjadi berkat bagi suku itu. Ya, mungkin saya tidak bisa ke sana, ya. Saya tidak bisa berada di Kalimantan, tidak bisa berada di berbagai ujung-ujung bumi, tetapi melalui doa-doa saya menjadi berkat bagi suku itu. Tapi juga melalui berkat keuangan yang Tuhan berikan pada saya mendukung pekerjaan Tuhan bagi suku-suku itu. Nah, kemudian juga teman-teman, ini sekedar berbagi cerita, ya. Kalau perlu teman ketahui juga bahwa kami di pelayanan Perkantas Solo, terutama beberapa alumni itu kan tiap Jumat ada doa bersama, ya, Jumat malam itu. Nah, salah satu yang kami adopsi adalah Papua, ya. Jadi ini mungkin bukan kebetulan kalau kita berjumpa, teman-teman, ya, dan saya boleh berjumpa dengan teman-teman karena persekutuan doa kami di Solo itu salah satunya berdoa bagi Papua, ya, berdoa bagi Papua. Kami berdoa bagi Papua, bagi pekerjaan Tuhan di Papua, bagi kemajuan Papua dan sebagainya. Nah, ini contoh bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi yang terjauh dari hidup kita. Ya, mungkin kaki kita nggak bisa menginjakkan kaki di sana, tapi doa kita tertancap di kota-kota, di suku-suku, di pulau-pulau di mana ada banyak jiwa di sana. Ya. Nah, demikian juga untuk bangsa-bangsa. Ya, misalkan kita perlu adopsi satu negara. Ini contoh saja, ya, dalam pengalaman saya mengadopsi negara Malaysia dan Kamboja supaya Tuhan selain memberkati negara ini secara ekonomi, secara politik, tetapi juga doa-doa saya adalah supaya negara ini terbuka pintunya terhadap Injil sehingga banyak jiwa juga yang diselamatkan oleh Tuhan di negara-negara yang saya doakan ini. Bersyukur, ya, beberapa tahun yang silam Tuhan izinkan saya berada di Malaysia ini, ya. Jadi ada satu acara, kemudian saya sampai ke negara ini. Saya terheran-heran, ya. Saya baru sadar itu ketika berada di sana. Tuhan ingatkan saya begini. Ketika saya sampai di Malaysia, oh ya, bukankah selama ini saya berdoa untuk Malaysia? Ya, dan sekarang saya berada di tanah ini, artinya di negara ini. Nah, itu membuat saya bersyukur bahwa Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk menolong kita menjadi berkat bagi negara tertentu, ya, bagi bangsa tertentu, ya. Nah, teman-teman, saya rasa hidup kita itu hidup yang luar biasa, ya, di dalam Tuhan itu luar biasa, bukan karena kita hebat, karena kita kuat, tetapi ada kehadiran Allah dalam hidup kita yang membuat kita itu menjadi berkat. Nah, bagaimana kapan kita perlu melakukan ini semuanya? Bagaimana kapan kita menjadi berkat ini, ya? Nah, sebagai orang percaya tadi anak Allah dan dengan panggilan khusus, maka kita lakukan semuanya tadi yang saya jelaskan tadi itu, yaitu reguler kita lakukan terus begitu, ya. Hari demi hari, setiap saat itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar yang kita lakukan, jadi berkat bagi keluarga, rekan kerja, bagi masyarakat, bagi yang terjauh, bahkan doa-doa kita bagi suku-suku, bagi negara itu reguler kita doakan. Saya punya jadwal khusus berdoa bagi misalkan Malaysia dan Kamboja itu setiap hari Sabtu. Nah, itu contoh saja, ya, saya berdoa seperti itu. Kemudian kalau kami bagi Papua itu kami berdoa hari Jumat. Nah, tim persekutuan doa di Perkantas Solo itu. Nah, itu contoh, itu reguler, ya.
Nah, juga teman-teman, setiap kita, anak-anak Allah itu tadi berlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Selain dengan talenta, tapi juga karunia Roh. Nah, saya rasa teman-teman semuanya, kita semua perlu ya membuat gerakan menjadi berkat itu selain sebagai pribadi ya, tapi juga secara bersama yang punya kerinduan yang sama, beban yang sama, passion yang sama bisa mengkoordinasi, menyatukan diri untuk membuat langkah-langkah tertentu. Nah, ini sebagai contoh ya, saya sekedar sharing. Kami di antara teman-teman alumni Perkantas Solo yang latar belakangnya hukum dari Fakultas Hukum itu, kami kemudian membuat atau mendirikan lembaga bantuan hukum, teman-teman. Ya, lembaga bantuan hukum LBH, kami namakan LBH Terang Keadilan. Nah, terus ini kami membantu orang-orang yang tidak mampu atau orang yang miskin, yang punya masalah hukum ya, yang tersangkut atau kena masalah hukum atau pokoknya yang bermasalah lah begitu. Khusus yang nggak mampu, yang miskin. Dan ini gratis, ya, ini gratis, tidak berbayar begitu. Nah, ini bagian dari kami ingin menjadi berkat untuk segmen masyarakat tertentu, ya, segmen masyarakat miskin, juga yang tidak mampu tadi, dan yang punya masalah hukum. Selain kami bergerak aktif melakukan penyuluhan ya, ke gereja atau ke sekolah begitu. Nah, ini contoh ya, kami kaitan dengan sebagai anak-anak Allah yang sudah diberkati, kemudian kami mengkoordinasi diri, menyatukan diri, mewadahi, kami mendirikan lembaga bantuan hukum di Kota Solo ya. Nah, itu contoh. Nah, mungkin teman-teman di Timika beberapa guru kemudian mewadahi diri, berpikir bagaimana membuat contoh saja les-lesan yang ya bisa jadi mungkin gratis membantu anak-anak yang nggak bisa sekolah mungkin atau nggak bisa belajar di les-lesan yang berbayar. Nah, itu contoh. Atau mungkin kalau Tuhan panggil lebih besar bisa mendirikan TK dan sebagainya yang punya orientasi mengasihi, melayani. Ini contoh saja. Ya, atau teman-teman kalau latar belakang kedokteran membuat klinik kecil-kecilan yang membantu masyarakat yang juga kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan, misalnya seperti itu. Ya, karena kalau Tuhan taruhkan itu, maka tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itu reguler ya. Nah, terus yang berikutnya kemudian ada yang sifatnya insiden, ya, insidental lah begitu. Nah, saya itu membuat proyek-proyek khusus. Artinya apa? Setiap bulan ya kita berbagi loh ya. Ini saya bukan kemudian menyombongkan diri bagi. Saya setiap bulan menyisihkan persembahan persepuluhan kami ya. Salah satunya kami alokasikan itu untuk membantu anak-anak yang tidak mampu, yang kesulitan SPP, atau uang sekolah lah begitu. Kami alokasikan, lalu nanti ketika ada orang-orang, anak-anak yang membutuhkan bantuan secara keuangan, kalau nggak bisa bayar SPP, bayar sekolah dan sebagainya, lalu kami salurkan ke sana. Ini sudah ada beberapa ya dalam pengalaman saya. Kemudian sebenarnya itu tidak kami beritahukan kami membantu dan sebagainya, kami diam-diam gitu. Tapi singkat cerita ternyata orang itu tahu kami bantu dan kemudian datang kepada saya, lalu orang itu sampai ya pokoknya kalau bahasanya itu matur nuwun gitu ya, atau mengucapkan terima kasih yang begitu sampai terharu mereka. Nah, yang saya pelajari adalah ada orang-orang yang maaf ya, untuk kalau mungkin dalam ukuran saya dalam tanda kutip uang segitu nggak seberapa, tapi bagi dia uang segitu itu begitu berarti. Jadi ketika kami bantu itu kemudian rasanya ya Tuhan, berarti Tuhan memberkati hidup saya itu begitu besar karena ini ada orang yang membutuhkan uang seperti itu aja, sampai terima kasihnya sangat begitu. Ya, padahal kami orang itu nggak tahu aja malah lebih baik kok, dan nggak usah diucapi terima kasih juga nggak masalah begitu. Nah, tapi itu contoh ya bagaimana hidup yang menjadi berkat itu adalah satu keharusan ya, mau tidak mau kita menjadi berkat ya.
Kemudian juga ini saya beri contoh ya, membantu gereja yang terpencil ya di pedesaan. Kami juga alokasikan sedikit keuangan setiap bulan untuk kalau kami berada di luar kota. Jadi sudah terkumpul tapi belum kami salurkan ya. Misalkan kami kunjungi satu gereja yang kecil, misalkan di pedesaan, lalu kami membantu di sana. Ya, itu contoh. Nah, jadi teman-teman, kita harus terus ya reguler, karena hidup kita sebagai anak Allah itu kan terus ya, tidak sudah selesai. Selesainya nanti kalau Tuhan panggil kita semuanya. Jadi harus terus menjadi berkat, dan itu sesuatu yang berjalan dengan normal. Tetapi ada mungkin hal-hal khusus dalam perjalanan hidup ini yang kita kalau tengok kiri ini butuh bantuan, kita tengok kanan ini butuh bantuan. Nah, maka kita harus juga sigap untuk bertindak. Nah, tantangannya apa teman-teman ya? Jadi dalam kita menjadi berkat itu bukan kemudian semuanya mulus ya, bukan kemudian semuanya lancar-lancar, nggak ada persoalan, nggak ada kesulitan, tidak ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tantangan ya. Yang pertama itu kita itu merasa tidak diberkati oleh Tuhan, atau merasa diberkati itu kalau punya banyak uang. Bisa menjadi berkat itu kalau punya banyak uang. Nah, padahal tidak demikian. Menjadi berkat itu belum tentu itu bukan berarti uang nggak bisa ya, tapi belum tentu uang. Apa? Dengan doa-doa kita tadi. Mungkin kita berkunjung ke sana hanya bisa mendoakan, tidak apa-apa. Mungkin ke sana hanya bisa memberi telinga tadi, mendengar keluhan orang lain, tidak masalah. Atau kita punyanya tenaga, ya kita beri tenaga, bantu dengan tenaga kita, ya, bantu dengan kekuatan badan atau tubuh kita. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa wah kan Kak Cucu diberkati ya dengan berkat materi sehingga menjadi tidak. Ya. Ketika kita punya banyak materi kita menjadi berkat. Ketika kita tidak punya banyak materi, kita juga menjadi berkat, karena menjadi berkat itu tidak hanya dalam hal materi atau keuangan. Ya. Lalu yang kedua, kadang kita berpikir mengharap balasan dari orang itu, ya, atau bukan hanya dari orang, dari Allah juga. Sehingga ketika nggak ada balasan, ya, kita mandek, kita nggak mau gitu. Nah ini sebenarnya ujian ya terhadap ketulusan ketika kita menjadi berkat itu. Sebenarnya kita menjadi berkat itu ini tulus memang. Normalnya seperti itu, atau ada udang di balik batu ya yang mengharapkan balasan. Ya. Terus juga mungkin kita nggak ada yang lihat nih, tidak ada yang mengapresiasi. Lalu kita putus asa, kita patah, kita kecewa. Nah, teman-teman, menjadi berkat itu urusannya dengan Tuhan, dengan Allah ya. Jadi bukan urusan dengan manusia, dengan orang lain. Mau orang lihat, orang tahu, orang mengapresiasi, nggak persoalan, nggak ada masalah. Ya, atau juga misalkan orang itu menyangkal ya, kita dibantah, atau pokoknya perbuatan kita itu kepada orang lain ya, yang menjadi berkat itu disangkali, dibantah, atau diremehkan begitu, diremehkan. Ya, lalu ketika kita seperti itu, kita bahasa Jawanya itu mutung ya, mutung itu putus asa. Ya. Nah itu tantangan. Atau persoalannya kemudian kita secara kedagingan itu males ya. Males, ngapain susah-susah, repot-repot ngurusin orang lain, ya, ngurusin diri sendiri aja sudah sulit, sudah susah, ngapain lagi ngurusi orang lain ya. Masalahku aja udah banyak, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah macam-macam, ini lagi ditambah harus jadi berkat bagi orang lain. Nah, ini tantangan ya, persoalan ya. Jadi kita males, capek, ya kan, nggak mau susah, nggak mau repot. Yang berikutnya itu kita dengan kekuatan sendiri, ya, bukan dengan kekuatan roh. Nanti terbukti kalau kita mudah kecewa, mudah patah, ya, mudah bersungut-sungut. Itu bisa jadi bukan roh Allah yang bekerja dalam diri kita, tapi karena berdasarkan kekuatan kita. Gitu. Tetapi kalau oleh roh Allah, maka kita tidak mudah patah, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Ya, saya katakan tidak mudah, gitu. Bukan berarti tidak bisa kecewa, nggak bisa putus asa, bisa, tapi kita tidak mudah patah, tidak mudah kecewa. Ataupun kalau patah, kecewa, kita ditolong untuk bangkit lagi. Nah, makanya kuncinya di sini kita harus terus nempel dengan sang sumber berkat itu. Kan kita mau jadi berkat. Berkat itu dari Allah.
berarti kita harus nempel terus dengan Allah, dalam persekutuan dengan Allah. Kita tidak tidak boleh lepas dari relasi dengan Allah, ya dalam persekutuan dengan Allah, itu dalam saat teduh, ya persekutuan pribadi, itu kunci dari kita menjadi berkat. Karena sumber berkat itu Allah, jadi kita harus nempel dengan sumbernya. Kalau kita nggak nempel dengan sumbernya, ya kita kehabisan, ya habis nanti, apalagi yang mau dibagi kalau kita nggak ada supply dari Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, ya tantangannya, kita mudah untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya. Wah, si Kak ini itu, wah kayaknya nih diberkati dan makanya bisa menjadi berkat kemana-mana. Ya. Sedangkan aku tidak. Nah, jadi kita suka membanding-bandingkan. Teman-teman, kita perlu berhenti dari sikap yang menilai diri itu lebih rendah atau kebalikannya lebih tinggi dari orang lain. Pandanglah diri kita itu di hadapan Allah. Jadi menjadi berkat itu antara kita dengan Allah. Urusannya Allah dengan kita. Jadi tidak ada urusan dengan orang lain yang seperti apa, perannya bagaimana, panggilannya bagaimana, dan sebagainya. Tiap orang dipanggil dengan panggilan khusus sendiri-sendiri. Ya. Kalau bagi saya tadi saya ceritakan, saya punya passion, beban untuk menolong yang lemah, yang miskin, yang tidak mampu. Nah, karena latar belakang saya hukum, maka kemudian saya membantu masyarakat yang tidak mampu, yang punya masalah hukum itu melalui lembaga bantuan hukum. Nah, ini contoh. Tapi teman-teman saya yang lain yang latar belakangnya, pendidikannya di bidang melalui talenta dan pendidikannya, yang lain juga dalam panggilan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta di satu panggilannya dengan Allah, dalam urusannya dengan Allah. Jadi masing-masing kita itu berurusan dengan Allah, ya. Bisnis kita itu dengan Allah, ya bahasanya. Bisnis kita dengan Allah. Baik. Nah, terus hasil kalau kita dituntut menjadi berkat itu, teman-teman, yang pertama bagi kita, karena Allah itu mendesain kita itu supaya serupa dengan gambaran anaknya, dengan gambaran Kristus, ya. Jadi kita dipilih, ditentukan itu supaya serupa dengan gambaran Kristus. Nah, semakin kita bertumbuh, ya, dalam kehidupan menjadi berkat tadi, semakin kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tentu dalam sifat-sifat, dalam karakter, dalam pikiran, perbuatan, makin serupa. Dan keserupaan dengan Kristus, watak yang semakin serupa dengan Kristus itu mendatangkan sukacita. Saya kasih contoh tadi, orang yang kami bantu, yang saya bantu, SPP-nya itu orang tuanya datang, dua-duanya, ya, ibunya, bapaknya, lalu anak itu sendiri datang sampai terharu, meneteskan air mata, mengucapkan terima kasih. Saya tidak minta diucapi sebenarnya terima kasih atau dipuji, tidak, tetapi ya karena itu dia yang spontan, ya saya terima kehadirannya. Tapi yang membuat saya senang itu adalah, aduh senang ya bisa membantu itu. Dalam hati saya tidak ngomong ke dia, tapi batin saya, hati saya itu, waduh, saya sukacita bisa menolong, bisa membantu itu. Sekalipun juga uang itu dari Allah, ya. Saya hanya menyalurkan berkat itu, tetapi itu membuat saya bersukacita. Nah, teman-teman, bisa jadi kita itu sedih, ya, kita tidak bersukacita, kita tidak bergembira karena kita tidak menjadi berkat, ya, atau ada sesuatu yang kita belum lakukan dalam kaitan menjadi berkat itu. Karena salah satu hasil dari kita menjadi berkat itu mendatangkan sukacita dalam hati, ya. Teman-teman senang nggak kalau misalkan bisa menolong orang sesuatu ketika dia punya masalah, kita tolong, lalu dia selesai persoalannya, lalu dia bergembira, senang, kan kita ikut senang, kan kita ikut bergembira. Nah, jadi hasilnya apa bagi kita? Mendatangkan sukacita. Karakter kita makin serupa dengan Kristus, dan itu desain yang Allah tentukan, yang Allah buat, ya, sejak semula supaya kita dibuat serupa dengan gambaran anaknya. Ya, Tuhan Yesus saja menolong yang lemah, ya kan, menyembuhkan yang sakit.
Dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Dia membangkitkan orang yang mati. Jadi persoalan-persoalan hidup manusia ditolong oleh Tuhan Yesus, diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan persoalan dosa dia selesaikan di kayu salib. Nah, kita itu didesain Allah seperti itu, gitu. Sekalipun kita nggak harus mati di kayu salib kalau sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi desain Allah itu ya seperti Kristus atas hidup kita. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau hidup kita nggak menjadi berkat seperti Yesus, something wrong gitu with our life gitu. Ya, desain kita didesain seperti Yesus yang hidupnya menjadi berkat, ya, baik kehidupannya maupun kematiannya. Nah, demikian pula hidup kita didesain Allah, baik kehidupan maupun kematian kita itu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Nah, jadi hasilnya apa bagi kita? Mendatangkan sukacita, ya, bagi kita. Bagi orang lain tertolong hidupnya, terselamatkan, baik jasmani maupun rohani. Bagi Allah apa? Nama Tuhan makin dimuliakan. Ya, tadi di Matius tadi garam dan terang tadi kan, hendaknya terangmu bercahaya supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah Bapamu yang di sorga itu. Jadi semakin kita menjadi berkat, orang lain akan tertolong hidupnya, kita bersukacita, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Makin diperdengarkan, makin dideklarasikan, makin disebarluaskan, dan makin banyak orang mengenal nama Yesus dan percaya dan diselamatkan. Itu ujungnya, teman-teman. Jadi kita menjadi berkat itu bukan supaya kita terkenal, bukan supaya nama cucu dikenal, bukan supaya nama cucu viral. Tidak, ya. Saya terkenal, saya viral, atau itu nggak ada urusan, atau bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya supaya nama Yesus dipermuliakan. Ya. Makanya tadi kalau orang nggak ada yang tahu kita menjadi berkat, kita berbuat baik, nggak masalah. Tapi kalau kita masih sedih kalau kita udah berbuat baik, menjadi berkat, tapi kita nggak dikenal, lalu kita marah, kita sedih, kita kecewa, wah ini kita harus bertobat dulu ini. Harus dibereskan dulu nih sikap-sikap kita. Nah ini teman-teman, sebagai penutup, saya membuat satu kesimpulan bahwa hidup orang percaya, hidup anak Allah adalah hidup yang diberkati Allah. Maka tidak bisa tidak hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, baik secara jasmani atau rohani. Ya. Jadi hidup kita itu hidup yang diberkati oleh Allah. Maka tidak bisa tidak hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, baik itu secara jasmani atau rohani. Secara pribadi begitu, tapi juga secara kelompok, secara bersama-sama kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Yang kedua, hidup yang tidak menjadi berkat bagi orang lain adalah hidup yang tidak wajar dari orang percaya. Ya, jadi hidup yang tidak menjadi berkat bagi orang lain itu hidup yang nggak wajar bagi orang percaya. Kesimpulan ini terus menjadi refleksi saya. Bukan berarti kemudian saya juga sudah final dengan fakta ini, dengan kebenaran ini. Saya terus menghidupi dan menjalani kebenaran ini di dalam konteks saya, di kota ini, pada zaman ini, pada masa hidup saya. Tentu setiap kita punya konteks sendiri, tempat masing-masing, zaman masing-masing, dan keadaan masing-masing. Tetapi kebenaran ini berlaku sama, bahwa hidup kita adalah hidup yang diberkati Allah, maka tidak bisa tidak kita menjadi berkat bagi orang lain, baik jasmani maupun rohani. Tapi juga kita sewajarnya menjadi berkat bagi orang lain. Sebaliknya, kalau kita nggak menjadi berkat, ini adalah hidup yang tidak wajar dari hidup seorang anak Allah atau hidup orang percaya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kita diberkati itu untuk menjadi berkat. Ya, kita diberkati bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kita, bukan untuk saya. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikian renungan atau sharing firman pada petang hari ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau mungkin ada respon, pertanyaan, atau yang mau menambahkan. Silakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Cucuk untuk sharing firman-Nya yang sangat menggugah hati saya secara pribadi, Kak. Ya.
Oke, mungkin ada dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya, silakan. Karena materinya ini sangat bagus ya, sebagai seorang alumni harusnya bisa menjadi berkat, tidak hanya di dalam pekerjaan, tapi yang menarik yang tadi yang Kak Cucu bilang itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Ya. kayak lingkar satu, lingkar dua, dalam keluarga kita, kemudian di mungkin RT, Ya. kemudian RW, Ya. sampai ke level nasional ya kayak. Ya, mulai dari yang paling dekat semakin jauh semakin jauh. Betul, betul. Oke, teman-teman mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin bertanya atau ingin memberi kesaksian kah? Mau menambahkan boleh kalau ada yang kurang dari sana. Saya hanya menyampaikan garis besar ya, poin-poin atau outline-nya ya. Silakan kalau teman-teman mau menambahkan dari konteks pengalaman masing-masing. Saya rasa setiap kita punya pengalaman yang unik ya, dan itu tidak bisa diperbandingkan begitu. Kita hanya bisa saling belajar. Silakan kalau teman-teman mau memberi respon. Oke, silakan. Mungkin dari teman-teman alumni mau konsultasi untuk oh, ada Kak. Ada Ini. ya ini. Silakan Kak. Kayaknya baru di perjalanan ini ya. Ya. Silakan Kak. Saya di Bandara Ahmad Yani, Kak. Oh, di mana? Di Ahmad Yani Semarang, Kak. Oh, di Semarang. Iya. Baru mau balik menuju ke habis Papua. kongres. Iya. Kak, ini Ya. loh. Yang salah satu tadi buat saya tambahan untuk hari ini, tantangan menjadi berkat itu salah satunya ketika pihak yang kita donasi, Kak, tidak menggunakannya dengan benar, dengan target kita. Nah, itu saya alami. Apa yang Pak Cucu alami, saya juga berusaha terapkan menjadi alumni. Kalau kita jadi dokter ya, puji Tuhan, berkat materi itu ada, Pak. Dan otomatis itu yang masih bisa saya inikan di tengah waktu yang sempit. Nah, bagaimana sebaiknya, Pak? Saya panggil Bapak ya. Bagaimana sebaiknya yang kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan doa kita. Contohnya yang tadi, selama ini kan saya donasi perpuluhan itu misi. Om Yanto sudah tahu itu, beberapa ini misionaris, pelayanan-pelayanan. Nah, salah satunya seperti yang Pak Cucu buat itu untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu atau membiayai, membantu beberapa mahasiswa teologi ya. Nah, saya menghadapi masalah itu, saat ini membiayai satu anak itu yang di NTT, di Alor, orang yang sangat miskin, tapi ternyata tidak menggunakan duit itu dengan baik, Pak. Saya jadi bimbang. Kalau secara miskin banget, Pak. Makan aja susah. Tapi saya mau dia sekolah, minimal dia tamat SMA. Tapi apa yang harus saya lakukan, karena sudah 2 kali saya mengirimkan berkat itu, tapi tidak dapat target. Jadi saya kecewa juga, karena saya kan mendoakannya untuk sebelum memberikan kita berdoa dulu. What should I do? Oke, baik. Ya, yang pertama saya senang dan bersyukur kalau saya panggil Nelly ya. Ya, kalau Nelly punya hati yang terbeban untuk juga membantu yang tidak mampu atau yang miskin tadi ya, itu baik saya pikir. Nah, lalu yang kedua begini, itu saya katakan dalam pandangan saya itu semacam proyek khusus begitu. Nah, kalau memang terjadi seperti itu dan di depan
sudah ada pembicaraan misalkan, maaf ya ini untuk membantu biaya sekolahmu, untuk biaya sekolah, beli buku, beli tas, dan keperluan pendidikan. Tolong jangan dipakai untuk misalnya jajan atau untuk maaf ya misalnya untuk bayar hutang atau misalkan apa yang lain-lain misalkan. Kalau di dalam awal pembicaraan sudah ada komunikasi seperti itu, tetapi kemudian kenyataannya dari informasi yang kita tahu itu tidak digunakan seperti yang dalam percakapan pembicaraan, menurut saya tidak salah kalau misalkan paling tidak dalam term waktu tertentu itu sementara di pending atau katakanlah di stop dulu begitu ya, karena kan kita mendoakannya uang itu untuk membantu sekolah gitu kan. Nah, ini bukan uang kita, ini milik Tuhan. Dalam pergumulan kita dengan Tuhan, berkat ini untuk membantu sekolah. Jadi kalau dipakai dengan yang lain ya kita di hadapan Tuhan kan juga salah, ya kan? Misalkan kita pergumulannya itu membantu sekolah gitu loh. Tapi oleh orang itu ternyata tidak dipakai untuk biaya sekolah, tapi dipakai yang lain. Nah, kita sendiri kan di hadapan Tuhan salah, ya kan? Nah, makanya lebih baik kita sementara mungkin pending dulu untuk yang misalnya bantuan berikutnya, atau kita stop gitu sampai dia katakanlah menyadari lalu mau memperbaiki dan akan menggunakan uangnya untuk sesuai pembicaraan tadi yang rencana semula tadi. Tapi kalau sudah begitu dia tidak mau merubah ya mau nggak mau ya kita cut selamanya gitu, lalu kita alihkan kepada orang yang tepat, yang membutuhkan juga, yang memang sesuai pergumulan kita bahwa ini untuk membantu sekolah begitu. Saya kira itu langkah yang bisa dilakukan ya. Karena kalau misalkan kita terus-terusin juga kepada orang yang ini, satu nggak baik bagi dia, karena tujuan hidupnya juga tidak tertolong. Yang kedua bagi saya, bagi kita, ya bagi Nelly, di hadapan Allah kan dalam tanda kutip salah gitu. Salah dalam arti ini kan pergumulannya untuk bantu anak-anak yang miskin yang nggak mampu untuk sekolahnya. Kok wah ini dipakai yang lain kan? Kita sendiri di hadapan Tuhan kan gimana gitu loh. Itu mungkin respon yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Ya, makasih Pak. Saya berpikir begitu, cuman saya mencari second opinion. Terima kasih. Oh iya, ya. Bagus. Oke, ada dari rekan-rekan yang lain, Kak Yanto mungkin? Silakan. Ya, saya senang mendengar juga perkumpulan teman-teman semua di tengah konteks kita masing-masing pada zaman ini, pada masa ini. Dan saya juga perlu mendengar dan belajar dari. Oke, ada Kak Yanto yang open cam. Nah, ini ada Mbak Yuni Astuti, ini kayaknya kalau nggak salah alumni Solo yang di Papua nih, betul nggak ya Mbak Yuni, Tri Yuni Astuti? Betul Mas Cece. Oh iya. Oh. Ini ya. Dipaniai dia itu Mas Cece. Oh. Iya ini. Senang ketemu. Nih, ya Mbak Yuni, mungkin bisa di kameranya bisa dibuka Mbak Yuni supaya teman-teman yang lain tahu. Ya. Ini Mbak Yuni, ini alumni Perkanta Solo yang di kota mana Mbak Yuni? Ini Paniai. Tapi kebetulan di kota. Ya. Jadi tenaga pendidik di sana, menjadi guru di sana. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Ini tadi linknya kok bisa dapat yang baru, Mbak Yuni? Chat. Oh, tadi kan linknya masuk. Iya, yang pertama tadi linknya nggak bisa. Ini terus saya dikasih Dewi yang baru juga. Oke, terima kasih. Ya, silakan teman-teman. Baik, terima kasih. Oke. Kalau nggak ada lagi dari teman-teman yang lain, dari pengurus,
Mungkin bisa. Oh, Yanto silakan. Ya, silakan. Ini biasanya ada kebingungan di para alumni ya, khususnya di dalam perpuluhan gitu. Ada pandangan-pandangan. Apakah perpuluhan itu hanya harus untuk ke gereja, sementara kita ke pelayanan lain itu dengan persembahan syukur atau persembahan khusus gitu. Nah ini yang biasa untuk alumni muda. Kita agak kebingungan di dalam pengertian definisi soal perpuluhan itu boleh enggak di luar gereja gitu. Mungkin Mas Cucuk bisa memberi second opinion lah. Oke. Saya jawab tegas, boleh. Boleh karena ada dasarnya. Kalau teman-teman membaca di kitab Ulangan itu, persembahan perpuluhan itu, kalau konteks pada waktu itu ya pada zaman orang Israel itu kan memang kepada orang Lewi ya, suku Lewi. Suku Lewi itu kan yang melayani Tuhan penuh waktu pada zaman itu. Kalau zaman sekarang di kitab Ulangan ya itu persembahan itu diberikan kepada orang asing, kemudian kepada janda dan orang miskin. Nah, jadi sasaran pemberian persembahan persepuluhan itu bukan hanya kepada orang Lewi atau kepada gereja, kepada pendeta, hamba Tuhan, tidak hanya, tetapi juga kepada kelompok-kelompok yang lain. Dan itu dilakukan oleh orang Israel pada zaman itu. Ya. Nah, kalau kita runut sekarang, tidak di dalam perjanjian baru tidak ada larangan untuk memberikan kepada yang selain gereja. Saya sendiri ketika saya sharing saja, ketika saya terima berkat Tuhan, misalkan dari pendapatan, lalu 1/10-nya, bahkan ya maaf kata, sebenarnya kita itu perlu bertumbuh juga, bukan hanya 1/10 ya. Kalau teman-teman ditambahi iman semakin besar, bisa kemudian menjadi bukan hanya 10%, tapi mungkin 13%, 15%, dan sebagainya. Nah, kami juga meningkatkan porsi itu. Satu. Lalu yang kedua, alokasinya, kami buat alokasi-alokasi ini yang memang dukungan kepada hamba Tuhan, kepada gereja. Ya. Lalu ini untuk tadi saya mengalokasikan yang untuk anak-anak sekolah yang nggak mampu itu juga dari persembahan kami, persepuluhan kami. Kemudian juga ini yang kami membantu orang-orang tidak mampu yang punya masalah hukum bagi pelayanan LBH ini juga sebagian dari persembahan persepuluhan yang kami sisihkan. Jadi kalau persembahan persepuluhan itu ini misalnya 100%, yang 50% misalnya ya sebagai contoh saja 50%-nya kepada gereja, kepada hamba Tuhan. Yang 50% ini saya pecah-pecah lagi kemana. Nah, tetapi yang jelas Alkitab mengatakan ya tidak hanya kepada orang Lewi, tidak hanya kepada orang lain, tetapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang juga bisa dan boleh persembahan persepuluhan kita bawa ke sana. Ya. Kalau zaman orang Israel tadi kepada orang asing, kepada janda, kepada orang miskin, membutuhkan juga. Boleh juga sasaran dari persembahan persepuluhan kita ke sana. Ya. Demikian. Tapi kalau kita bicara begini, saya bicara begini, bisa jadi orang-orang gereja tidak suka atau marah. Tapi saya ada dasarnya, kita ada dasar. Ya. Ada dasar firman Tuhannya. Satu lagi, Mas Cucuk. Ya, silakan. Saya mungkin salah satu orang yang tidak terlalu disuka ya di dalam buat orang-orang yang berkarir di Papua. Tapi tidak sering saya melakukan edukasi dan sering berdebat gitu ya. Kadang-kala gini, banyak sekali orang berkarir di Papua, istilahnya dalam bahasa saya, dia diberkati, dicari makan, dia diberkati di Papua.
Tapi kita bisa melihat bahwa dia diberkati di Papua, tapi dia tidak memberikan kontribusi, termasuk ya mungkin perpuluhan ke gereja ya. Ya. Gitu ya, mungkin ya saya tidak tahu kalau perpuluhan. Tetapi saya tidak melihat andil lain daripada itu untuk tempat dia diberkati itu. Nah, mungkin maksud saya gini, banyak yang mencari makan dan diberkati di tanah Papua gitu. Yang dia dapat di tanah Papua ini, dia tidak mengembalikan itu pakai pelayanan-pelayanan yang kita bisa melihatnya itu tidak ada gitu ya. Dan mereka berfoya-foya, bermewah-mewah di luar, di tempat luar di sana. Mungkin ini bisa menjadi satu pencerahan dari Mas Cucu buat bagaimana kita bertanggung jawab juga ke daerah yang memberkati kita. Tuhan yang memberkati, tetapi tempat itulah Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat juga di situ. Ya. Gini, pada waktu orang Israel itu dibuang ke Babel ya, ke Babel itu Tuhan berbicara kepada mereka, ada satu kebenaran atau prinsip perintah yang dikatakan di sana itu, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Nah, jadi orang Israel yang ada dalam pembuangan ketika itu dia dibuang ke Babilonia pada zaman itu ya, Tuhan memerintahkan ya, Yahweh pada waktu itu berbicara kepada orang Israel, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Jadi mereka berada di tempat yang jauh di Babel, sementara tanah Kanaan, tanah Israel itu kan di sebelah barat ya, kalau itu di timur begitu. Nah, mereka kan pikirannya ini bukan tanah kami, bukan tempat kami gitu. Karena kami di sini buang sebagai tawanan. Negeri kami itu di mana? Di Israel gitu. Ngapain kami harus melakukan sesuatu bagi kota ini, bagi negara ini. Tapi perkataan Tuhan, perintah Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu, tinggallah di situ, usahakan kesejahteraan kota bagi kota itu, bagi bangsa itu. Artinya bagi Babilonia pada zaman itu. Nah, dari sini sebenarnya kita harus belajar bahwa kalau Tuhan tempatkan kita di satu tempat, ya di satu kota, di satu daerah, mau nggak mau kita harus mengusahakan kesejahteraan ya kota itu. Maksudnya bagaimana? Ya kita menjadi berkat sejauh dan sebisa mungkin kita berada di tempat itu. Tadi betul, kita aja cari makan di situ, tinggal di situ, menetap di situ, ya kan? Artinya apa? Kalau kota ini sejahtera, kan juga dampaknya kepada kita. Kalau kota ini aman, juga dampaknya kepada kita. Kalau kota ini baik, dampaknya juga kepada kita. Nah, jadi kembali kepada persoalan tadi, kalau maaf kata ada orang yang malah hanya mau foya-foya sendiri, senang-senang sendiri, cari makan di situ, kemudian nggak mikirin tempatnya, mungkin tempat kerjanya, kotanya dan sebagainya. Itu tadi dalam bahasa saya itu something wrong gitu. Ada yang salah dengan hidupnya, dengan katakanlah dengan orang itu ya, perlu diselesaikan, tangani, perlu diselesaikan persoalan itu ya. Ya mungkin kita, kalau itu orang yang paling dekat dengan kita mungkin bisa doakan terlebih dulu, kemudian bisa ingatkan, bisa beritahukan dan sebagainya. Gampangnya begini, kalau kita menjadi berkat di satu tempat, ya kan, kita memberkati tempat itu, mengusahakan kesejahteraannya, keamanannya, kebaikannya, kan itu kembali kepada kita juga, kembali kepada kita. Itu hukumnya begitu kan, yang memberi akan diberi, ya kan. Tapi kalau dia hanya minta terus ngambil terus, itu tunggu aja, satu saat pasti akan ada masalah, ada persoalan. Ya, hukumnya kan seperti itu. Gimana? Menjawab enggak? Gimana Kak Yanto? Kak Yanto gimana? Ada lagi? Terjawab enggak atau ada yang
mungkin saya Kak Cucu, Ya. kira-kira sepengalaman Kak Cucu waktu di alumni sekarang dan mungkin waktu menjadi staf juga, bagaimana sih Kak artinya mendorong alumni lain, kemudian memotivasi alumni lain kota itu Kak. Kan kalau misalnya kalau secara individual mungkin kita di dunia kerja ya Kak, di dunia kerja menjadi berkat di kantor, bekerja sebaik-baiknya dengan artinya dalam konteks bahwa pekerjaan kita sudah menjadi berkat lah. Nah, ini dalam konteks komunal, misalnya di wadah persekutuan alumni ataupun di perkantas di Timika, kira-kira bagaimana Kak memotivasi rekan-rekan alumni yang lain? Karena di sini cukup banyak nih alumni-alumni yang di kota Timika, dan bahkan sebenarnya di Timika ini adalah alumni-alumni yang sebenarnya dari luar kota Kak, merupakan buah dari alumni benar-benar Timika. Dan ini dari yang seperti Kak Yanto sampaikan, orang-orang yang datang dari luar dari luar yang bekerja di sini. Dan saya rasa yang disampaikan Kak Yanto benar. Nah, namun bagaimana sih kiat-kiat supaya kita bisa pengurus ini bisa mendorong alumni-alumni lain bisa tertarik untuk termotivasi untuk menjadi berkat gitu, atau mungkin ada contoh-contoh proyek yang mungkin bisa dikerjakan oleh alumni Kak begitu. Iya, bagus ya, baik. Jadi pemikirannya bagaimana supaya alumni bisa menjadi berkat begitu. Nah, saya pikir salah satu langkah yang mungkin dan bisa dilakukan adalah, apalagi ini kondisinya sudah mulai membaik ya, artinya pandemi, sekalipun masih ada persoalan, tapi sudah bisa tatap muka, ketemu, dan sebagainya. Salah satu prinsip itu kan dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, jadi saya mendorong teman-teman alumni, mumpung sudah mulai keadaannya membaik itu, ketemu dengan teman-teman alumni yang lain, yang terutama punya passion yang sama, beban yang sama, kerinduan yang sama, atau hati yang sama, minimal ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, memikirkan apa yang bisa dan mungkin kita lakukan bersama-sama. Kita bareng begitu. Nah, dari dulu aja, obrolan-obrolan ringan, tetapi tetap punya goal, punya pikiran yang memang kita itu sebagai alumni itu kok cuman diem aja ya, nggak ngapa-ngapain, atau kok sendiri ya. Ya mesti ada kegelisahan dan getaran yang pengen do something dulu gitu. Do something tidak. Kalau alumninya maaf, cuman yang penting semuanya fine-fine aja, baik-baik aja, tadi lah, apa yang susah-susah, repot-repot ya sulit gitu. Tapi kalau punya kerinduan, nah tadi mungkin ketemu 1-2 orang yang punya passion sama, kerinduan sama, lalu buat langkah kecil, minimal 1 langkah kecil dicoba dulu. Nah, tadi yang saya kasih contoh adalah kami di Solo, beberapa alumni yang latar belakangnya Fakultas Hukum di Toya. Kalau pakai bahasa kami ngomong-ngomong, saya yang makanya gitu. Saya ngajak, mbok kita bikin LBH ya, yang bisa membantu orang miskin yang nggak mampu. Itu banyak loh orang-orang yang nggak punya uang untuk butuh pendampingan, butuh keadilan dan sebagainya, tapi nggak punya duit. Kalau bayar pengacara mahal, mbok kita sebagai orang-orang yang sudah ditolong, dimuridkan, kita mikir selain kita sendiri cari uang gitu, maksudnya menangani perkara kasus yang berbayar lah gitu, tapi kita juga mau membantu yang nggak mampu itu. Nah, saya kumpulin, saya ajak ketemu, ya itu nggak hanya sekali 2 kali, maksudnya kemudian bergulir, berjalan, akhirnya oke, jadi, dan sekarang sudah berdiri LBH itu, dan ini sudah berbentuk yayasan, LBH kami itu sudah berbentuk yayasan, ya, ada pembinanya, ada pengurus, ada pengawas, kemudian ada lawyernya, ada 4 orang. Jadi itu contoh yang saya lakukan, yang kami lakukan. Jadi
berangkat dari beberapa teman yang dari latar belakang yang pendidikan yang sama, kerinduan yang sama, lalu kami melangkah. Lebih baik satu langkah sederhana dan kecil daripada tidak sama sekali. Gitu. Oke, terima kasih untuk tanya jawabnya. Nanti mungkin rekan-rekan bisa mengkontak Kak Cucu ya, Kak. Boleh kan, Kak? Silakan. Pengurus bisa konsultasi. Ya. Kalau mau konsultasi hukum juga boleh, gratis. Oke. Apapun. Oke, Kak. Oke, rekan-rekan semua, kita sebelum kita akan merespon firman Tuhan kita, kita angkat kidung pujian. Share screen dulu. Oke. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Cucu, kita angkat kidung pujian. Ya. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Beri terangmu di tempat gelap itu, terangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Bila apa yang diberi padamu, kasihilah Tuhanmu. Genapkan seluruh pelayananmu, tolong yang tak berdaya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Saya minta kesediaan kembali kepada Kak Cucu untuk menutup sharing doa, sharing firman tadi. Sekalian mendoakan supaya alumni di Kota Timika bisa dapat menjadi berkat bagi sesama. Oke, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Di dalam tangan-Mu lah segala kuasa, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, maupun yang di bawah bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan Engkau sudah memberi janji penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus di dalam hidup kami, agar hidup kami pulih menjadi berkat bagi dunia ini, dalam dan oleh terang Injil, bahkan berkat jasmani. Tuhan, pada petang hari ini, hamba berdoa, kiranya kuasa-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, dan pertolongan-Mu itu melimpah, tercurah atas seluruh
teman-teman alumni Perkantas Timika pada petang hari ini. Tuhan limpahkan anugerah-Mu, Tuhan limpahkan berkat, Tuhan limpahkan penyertaan, Tuhan limpahkan kuasa-Mu, Tuhan limpahkan pertolongan-Mu, tetapi juga Tuhan menggenapkan janji-Mu dan kehendak-Mu agar ketika teman-teman semuanya diberkati itu untuk menjadi berkat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan juga menolong teman-teman alumni di Perkantas Timika diberi kesehatan, diberi kesatuan. Kalau engkau menghendaki sebagai anggota tubuh Kristus, boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, Tuhan tunjukkan langkah-langkah praktis dan hal-hal apa yang harus dilakukan secara bersama-sama. Tetapi secara pribadi, hamba berdoa supaya sebagai anak-anak-Mu yang berada di tanah Papua, khususnya di Timika dan sekitarnya, Tuhan berkati teman-teman alumni Timika ini, supaya keberadaannya di tengah keluarga, keberadaan di tengah masyarakat, keberadaan di tengah teman kerja boleh menjadi berkat. Sebagai garam dan sebagai terang itu boleh mengasinkan dan boleh menerangi tempat di mana teman-teman alumni semua berada. Terima kasih ya Bapak. Limpahkan anugerah-Mu bagi kami semuanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersama-sama berdoa meminta. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak. Kita akan masuk di warta dan doa syafaat. Saya mengingatkan juga kepada teman-teman rekan-rekan alumni, sudah di-sharekan di chat room, chat terkait form evaluasi, tolong diisi, kemudian absensinya juga. Untuk warta dan doa syafaat saya serahkan kepada pengurus alumni Timika. Silakan. Shalom, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, Kak Musa dan kakak-kakak yang lain. Terima kasih untuk kesempatannya. Warta ibadah PB Pak Perkantas Timika untuk bulan Juli. Pertama-tama diucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Cucu selaku pembicara atau selaku pelayan firman pada saat ini, dan juga Kak Musa sebagai MC kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah pelayanannya. Untuk kakak dan teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, boleh di screenshot nomor rekening dari Pak Perkantas Timika, dan untuk konfirmasinya boleh di CP ke saya dengan nomor WA yang tertera. Informasi PB bulan ini, ibadah PB berikutnya itu akan dilaksanakan seperti biasa hari Minggu ketiga tiap bulan, tepatnya tanggal 21 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, dan juga lembar komitmen yang sudah dibagikan beberapa minggu yang lalu sudah bisa dikembalikan kepada pengurus atau boleh langsung diberikan ke Bendahara TP3, dalam hal ini Kak Reni Madia. Dan kita juga bersyukur untuk pelayanan di kampus Poltekkes, di mana hari Senin kemarin boleh diadakan KKR sekaligus untuk penjangkauan pelayanan untuk mahasiswa baru. Dan jika ada kakak-kakak yang berkenan atau berkerinduan untuk menjadi PKK dari follow up pelayanan ini untuk pelayanan di mahasiswa, boleh menghubungi pengurus. Diucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Herol Effendi, Kak Ririn Daniel Rera, dan juga Kak Dorcas Marpaung. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan pekerjaannya. Di sini mungkin ada beberapa komponen yang baru bergabung, ada Kak Yuni, Kak Windri, dan Kak Anesti. Mungkin pertama-tama boleh perkenalan diri dulu, Kak. Dari Kak Yuni. Malam, Kak Yuni. Malam. Malam. Silakan perkenalkan diri dulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Tri Yuni Astuti. Saya ngajar di TK Negeri EKDD
Jadi di sebelah danau dan di bawah gunung, di dekat belakangnya hutan tuh ya. Sudah lama sekali. Terus saya alumni dari Perkantas Solo. Salam kenal, Kak. Iya. Terima Salam kasih. kenal buat teman-teman. Salam, Salam kenal, Kak. Kak. Soalnya Kak Windri dan ya Kak Windri. Halo, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Windrani Serapa, biasa dipanggil Windri, sadari Pemkas di EJB. Jembatan dunia. Ya, selamat bergabung Windri. Bergabung. Ya, Kak. Windri, Terima kasih. Ya, Kak. Fresh graduate katanya. Windri produk tinggi tuh. Ini baru. Jadi nanti bergabunglah di ibadah alumni talk berikutnya. Ya, nanti Windri ikut terus ibadah ya. Oke, Kak. Ya. Selanjutnya Nesti. Halo Nesti. Tidak ada namanya Nesti. Tadi ada, Kak. Sudah live apa? Nggak ada. Sudah live ya? Oh ya. Iya. Oke, Kak. Ya. Selanjutnya Andre. Ya. Jadi buat Kakak dan teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga boleh terus ikut dalam pelayanan perkantas kita dalam ibadah PB tiap bulan. Biasanya setiap minggu ketiga kita adakan ibadah PB. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pokok doa. Di sini ada 8 pokok doa. Saya akan membaginya. Bagi yang lahir di bulan Januari sampai Maret, mohon doakan pokok doa poin nomor 1 dan 2. Yang lahir bulan Januari sampai Maret, doakan poin nomor 1 dan 2, yaitu bersyukur untuk pelayanan sepanjang bulan Juni sampai Juli yang sudah terlaksana dan kesetiaan pengurus dalam mempersiapkan bahkan mengerjakan tanggung jawab masing-masing, dan juga berdoa dan bersyukur atas terlaksananya jam doa gabungan pengurus komponen bersama staf TP3 dan evaluasi triwulan, juga berdoa kiranya segala sesuatu yang telah dikoordinasikan bersama untuk program kerja kedepannya dapat berjalan sesuai dengan hikmat Allah. Dan yang lahir di bulan April sampai Juni, berdoa untuk pokok doa nomor 3 dan 4, bersyukur setiap pribadi-pribadi yang mendukung kebutuhan pelayanan, baik dalam bentuk jasa, doa, maupun dana, dan juga bersyukur untuk hari ulang tahun ke-51 tahun Perkantas. Kiranya Tuhan terus hadir dan menolong pelayanan ini, serta menghadirkan kebaikan Tuhan dalam pelayanan ini. Bagi kakak yang lahir di bulan Juli sampai September, doakan nomor 5 dan 6, bersyukur untuk pelayanan penjangkauan di Poltekkes tanggal 11 Juli 2022, hari Senin kemarin, yang telah terlaksana dengan kerja sama dari berbagai anggota dan pengurus komponen. Doakan untuk follow up ibadah selanjutnya, kiranya makin banyak yang rindu melayani dan dilayani. Dan berdoa bagi setiap PKK yang setia mengupayakan pertemuan KTB, dan berdoa juga agar AKK boleh terus rindu untuk bertumbuh dalam KTB. Yang lahir di bulan Oktober sampai Desember, mohon doakan pokok doa nomor 7 dan 8, berdoa untuk semua anggota PAK yang dilayani bersama dengan keluarga, kiranya boleh terus mengalami Allah dalam setiap proses pertumbuhan iman yang dirasakan, termasuk pelayanan di Aras Tamar dan PT PAL. Dan juga berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya polemik pro dan kontra tentang RKUHP. Mari doakan sekiranya setiap pejabat yang berwenang diberikan hikmat oleh Allah agar dapat memutuskan dan bijak dan takut akan Tuhan. Jadi kita akan berdoa sama-sama dan diminta kesediaan Kak Reni untuk menutup kita nanti dalam doa penutup. Bagaimana Kak Reni, boleh? Oke, Kak, siap. Ya, jadi kita masing-masing mendoakan 2 pokok doa. Mari kita berdoa.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Kami bersyukur atas perkenan Allah terjadinya persekutuan bersama alumni Perkantas di hari ini. Kami bersyukur semua itu karena anugerah dari Allah. Terima kasih kepadamu untuk kakak cucu dan Kak Musa yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka, menolong mereka untuk terus menjadi berkat dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir, kiranya Tuhan Engkau menolong kami, mengarahkan hati kami untuk pergi dan menjadi berkat di tempat di mana Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan ini yang boleh terjadi di malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Reni, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Andre, silakan. Oke, makasih Kak Septi untuk sudah menginfokan ya. Nah, kita sekarang akan foto bersama dulu. Silakan open cam-nya kakak-kakak semua. Boleh di open cam, memberikan senyuman yang terbaik bersama Kak Cucuk. Tapi mungkin sebelumnya terima kasih ya Kak Cucuk ya sudah boleh melayani untuk pelayanan kita pada malam hari ini. Semoga pelayanan Kakak Cucuk di Solo dan juga proyek-proyek yang Kak Cucuk kerjakan boleh terus memberkati banyak orang di tempatnya. Sekali lagi terima kasih. Ya. Sama-sama, terima kasih juga untuk kesempatannya. Ya Kak. Oke, kakak silakan open cam. Oh, Kak Musa sudah langsung dengan gaya mantapnya seorang heo, luar biasa. Gaul ternyata Kak Musa ya. Oke, siap. Kita silakan senyum, buka kamera. 1, 2, 3. Satu kali lagi kita foto. Yang belum buka kamera silakan buka kameranya. Kita foto. 1, 2, 3. Yang terakhir silakan bikin gaya atau emot boleh supaya ada warna-warninya sedikit. Kita foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, mungkin untuk kakak-kakak mungkin boleh untuk stay dulu ya. Kita masih ada satu sesi lagi itu akan breakout room. Seperti biasa kita akan saling sharing di sana apa yang kita dapat, apa yang membuat kita terberkati pada malam hari ini dan juga nanti kita akan saling sharing pokok doa. Nanti silakan kakak-kakak tinggal join saja ke breakout room yang nanti akan dibagikan, yang akan muncul nanti. Dan mungkin kalau misalnya Kak Cucuk mau gabung boleh, atau misalnya Kak Cucuk mau pamit juga boleh, nanti dipersilakan kayak gitu. Jadi nanti silakan kakak-kakak tinggal tindis tombol dia saja gitu nanti pada saat muncul di layar HP atau layar laptop kakak-kakak ya. Oke. Terima kasih Kak Cucuk. Ya, saya izin mohon pamit untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Kak. Memberkati. Semangat semuanya. Terima kasih. Salam Kak, selamat malam. Ya. Sorry, saya izin live ya. Sudah mau boarding. Terima kasih Kak. Ya. Salam semuanya. Hati-hati Kak. Hati-hati Kak. Sampai besok dengan selamat. Nanti kita di dalam nanti kakak-kakak akan ketemu sama saya. Ada Kak Dorka sama Kak Trisna ya. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di breakout room masing-masing. Pamit juga ya. Sekarang sih, halo. Mbak Dep. Itu baru masuk. Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Shalom. Halo Andrew. Rangki Debo. Bagaimana kamu?